Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas laga yang satu ini. Ini bukan cuma krusial buat hitung-hitungan poin di grup F, tapi ini beneran laga bersejarah buat dunia sepak bola. Kita bakal bongkar habis-habisan gimana Jepang, sang samurai biru, sukses menghancurkan Tunisia tanpa ampun. Sebagai analis, melihat pertahanan yang benar-benar runtuh berhadapan dengan skema serangan yang dieksekusi sedetil ini, wow, itu selalu jadi bahan kajian yang luar biasa menarik. 1000. Ya, angka 1000 ini bukan sekedar angka acak. Laga yang baru aja kita tonton ini, secara resmi adalah pertandingan ke-1000 sepanjang sejarah Piala Dunia. Gila kan? Fakta ini aja udah bikin panggung Estadio Monterrey jadi terasa super masif buat para pemain pamer aksi. Dan bener aja, ada satu tim yang benar-benar tampil all out, memastikan nama mereka tercatat di sejarah laga ke-1000 ini dengan cara yang paling spektakuler. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama kita, tensi dari laga yang sangat bersejarah ini. Coba kalian bayangkan angka ini, 0,05. Ini adalah nilai expected goals atau XG dari Tunisia selama 90 menit penuh. 90 menit, ini angka yang sejujurnya cukup memprihatinkan buat tim sekelas Piala Dunia. Kita melihat dua tim yang datang dengan mentalitas yang seperti bumi dan langit. Tunisia datang membawa kepanikan dari ruang ganti, dan dampaknya kelihatan jelas banget di atas lapangan. Sepanjang laga, mereka cuma bisa melepaskan 2 tembakan, itu pun benar-benar nggak bahaya sama sekali. Angka 0,05 ini jadi bukti telak betapa tumpul dan terisolasinya lini serang Tunisia. Nggak ada koneksi antar pemain sama sekali. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam gimana dominasi mutlak Samurai Biru ini bisa terjadi di atas lapangan. Dari peluit pertama dibunyikan, taktik high press dari Hajime Moriyasu benar-benar mencekik lawan. Mereka nggak ngasih ruang sedikit pun buat Tunisia sekedar napas atau menguasai bola. Jalur umpan ditutup rapat, dan transisi positif mereka, wah cepat dan menakutkan banget. Semuanya terasa ngebut. Baru juga jalan 4 menit, Keito Nakamura udah bikin manuver brilian ke garis akhir, memberi umpan tarik mendatar, dan boom, diselesaikan dengan sangat tenang oleh Daichi Kamada. Ini jadi gol tercepat Jepang di turnamen ini. Belum selesai penderitaan Tunisia, di pertengahan babak pertama, Ayase Ueda melepaskan tembakan keras. Lanjut lagi di menit ke-69, Junya Ito mencetak gol lewat skema build-up yang super rapi, dan akhirnya sundulan melengkung Ueda menutup pesta gol mereka. Rentetan serangannya benar-benar nggak ada matinya. Dan ini dengan sangat jelas menggambarkan seberapa berat sebelahnya pertandingan ini. Skor telak 4-0 itu berbanding lurus banget sama dominasi tembakan dan nilai expected goals yang kita bahas tadi. Jepang main super efektif dan tajam di final third, kemenangan mutlak ini emang pantas banget buat mereka. Tapi buat Tunisia, statistik ini ibarat mimpi buruk siang bolong. Mereka kalah kelas di semua area lapangan dan terus-terusan kena jebakan transisi negatif yang berantakan tiap kali kehilangan penguasaan bola. Fokus kita sekarang geser ke sang aktor utama di lapangan, sebuah masterclass dari Ayase Ueda. Ueda di laga ini membuktikan kalau dia bukan cuma sekedar finisher, tapi juga kreator ulung yang jenius. Ancaman ganda yang dia ciptakan di area half space benar-benar bikin pertahanan Tunisia kocar-kacir. Gol pertamanya, itu sebuah penyelesaian klinis ke sudut kiri bawah dari luar kotak penalti. Benar-benar tembakan presisi tinggi. Tapi yang bikin saya lebih kagum lagi adalah transisinya jadi pelayan sejati buat tim. Cuma lewat sentuhan ringan, satu deft flick, dia sukses merobek formasi low block lawan dan ngasih asis matang yang langsung disambar sama pergerakan menusuk Junya Ito. Luar biasa. Rekor individu Ueda hari ini tuh bener-bener gila. 2 gol plus 1 assist, ini bikin dia menyamai rekor turnamen yang sejauh ini cuma dipegang sama Cody Gakpo. Lebih hebatnya lagi, Ueda sekarang jadi pemain Jepang ketiga sepanjang sejarah yang bisa mencetak gol sekaligus assist di satu pertandingan Piala Dunia. Dia mengikuti jejak Takashi Inui di 2018 dan Keisuke Honda di 2010. Performa monster ini membantu Jepang mengukir sejarah baru, jadi tim Asia pertama yang sukses menyarangkan 4 gol dalam satu laga Piala Dunia. Hasil ini juga bikin mereka makin nyaman duduk di posisi 2 grup F sebelum bertempur melawan Swedia nanti. Oh, dan ngomong-ngomong soal rekor sejarah, kita juga nggak boleh melewatkan Daichi Kamada. Berkat gol kilatnya di menit keempat tadi, Kamada resmi menyamai legenda Junichi Inamoto. Kamada jadi pemain Jepang kedua dalam sejarah yang sukses mencetak gol di 2 laga Piala Dunia secara berturut-turut, menyamai apa yang dilakukan Inamoto di tahun 2002 silam. Konsistensi pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain inilah yang bikin lini serang Jepang sekarang benar-benar ditakuti. Oke, sekarang kita putar arah analisis kita ke kubu seberang tentang gagal totalnya efek pelatih baru di ruang ganti Tunisia.
Biasanya kan, kalau ada tim yang mengganti pelatih di tengah jalan, mereka mengharapkan yang namanya new coach bounce ya, semacam kebangkitan performa instan gitu. Tapi Tunisia malah mengambil keputusan panik yang berujung bencana besar. Mereka jadi tim pertama dalam sejarah yang memecat pelatih cuma gara-gara kalah di satu laga fase grup. Sabri Lamouchi langsung didepak setelah kalah 5-1 dari Swedia. Terus mereka memasukkan Hervé Renard, pelatih top yang syarat pengalaman, dengan ekspektasi bakal ada keajaiban. Hasilnya apa? Struktur permainan mereka justru kembali diobrak-abrik, dihancurkan 4-0 lewat sirkulasi bola Jepang yang super cepat. Kalau kita lihat sejarah, pergantian manajer di tengah bergulirnya turnamen itu emang semacam kutukan. Sebagai gambaran, ini baru kelima kalinya ada tim yang memakai lebih dari satu pelatih di edisi Piala Dunia yang sama. Dan kalian tahu apa yang paling menyedihkan? Pelatih pengganti itu nggak pernah, saya ulangi nggak pernah menang di laga debutnya. Rekornya cuma 3 kali seri dan 2 kali kalah. Bahkan rekam jejak mentereng Hervé Renard bersama Maroko di 2018 atau Arab Saudi di 2022 nggak cukup buat menyelamatkan tim ini dari defisit taktikal yang udah telanjur parah. Ujung-ujungnya, Tunisia resmi harus angkat koper lebih awal bareng Haiti dan Turki. Lanjut ke pembahasan krusial berikutnya. Runtuhnya sistem pertahanan Tunisia secara drastis. Ini benar-benar sebuah kolaps pertahanan yang sistematis banget. Tunisia yang kita tonton di laga ini tuh ibarat bayangan pucat dari tim solid yang kita lihat pas kualifikasi dulu. Ada hal mendasar yang hancur berantakan di lini belakang mereka, terutama soal compactness atau kerapatan formasi. Coba bandingkan deh, di sepanjang Piala Dunia 2018, mereka cuma kebobolan 8 gol. Tapi di edisi 2026 ini, baru main 2 pertandingan aja, gawang mereka udah jebol 9 kali. Ini regresi yang sangat mengejutkan dan resmi jadi performa defensif terburuk Tunisia sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Jadi poin krusialnya di sini, kerusakannya udah nggak tertolong lagi. Kalau kita tarik ke 3 laga kompetitif terakhir mereka, Tunisia ini udah kemasukan total 14 gol. Bayangkan, 14 gol. Mereka sempat mencoba rotasi kiper, memasukkan Ayman Dahmen buat menggantikan Abdel Mohib Chamah. Memang sih, Dahmen sempat bikin penyelamatan gemilang pas nahan tembakan Tomiyasu. Tapi tetap aja, dia nggak bisa menambal kebocoran fatal dari skema bertahan timnya. Ironisnya, kekalahan ini memasukkan Tunisia ke sebuah klub sejarah yang pasti pengen banget mereka hindari, yaitu jadi negara keempat yang menderita kekalahan beruntun dengan margin 4 gol atau lebih di Piala Dunia. Mereka menyusul Yunani di tahun 94, Korea Selatan di 54, dan Bolivia di tahun 1930. Bener-bener rekor yang kelam. Dari eksekusi serangan Jepang yang tanpa ampun, sampai hancur leburnya sistem pertahanan Tunisia, laga ke-1000 Piala Dunia ini meninggalkan banyak banget insight taktis buat kita. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar di kepala saya. Kalau melihat betapa kacaunya organisasi permainan tim yang tanik ganti pelatih cuma dalam hitungan hari, apakah memecat pelatih di tengah berlangsungnya Piala Dunia itu murni sebuah tindakan bunuh diri taktis? Ini adalah realitas brutal dan kejam dari manajemen sepak bola di level paling tinggi, sesuatu yang patut kalian renungkan. Well, terima kasih sudah bergabung di sesi bedah taktik hari ini. Teruslah penasaran, pantau terus dunia taktik sepak bola, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.